Puji Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali hari ini pada tanggal 18 Oktober, hari Senin tahun 2021. Pembacaan firman Allah pagi hari ini kita akan baca bersama-sama di dalam Efesus pasalnya yang ke-6 ayat 10 dan ayat yang ke-11 tentang perlengkapan rohani. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Saudara-saudara, di dalam Efesus pasal 6 ayat 10 dan 11 ini, kita telah membaca bersama-sama, mengingatkan kepada kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang percaya bahwa kita memiliki perlengkapan rohani sehingga kita bisa menjadi kuat. Kalau firman Tuhan katakan jadilah kuat, itu menunjukkan kepada kehidupan yang sesungguhnya sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang percaya. Dan saya dapat katakan memang ya, sebagai orang yang beriman, orang yang percaya, kita memang adalah kuat. Dapat saya katakan normalnya kita ya, kehidupan orang yang beriman itu adalah kuat ya. Memang kita adalah kuat. Kembali saya baca dalam ayat yang ke-10-11, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kehidupan normal kita memang kita kuat. Mengapa? Karena tadi kita baca di dalam ayat yang ke-10, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Jadi kita kuat karena kita ada di dalam Tuhan. Artinya saya, bahkan keluarga kita ya, mendapatkan perlindungan karena ada di dalam Tuhan. Jadi di luar Tuhan kita lemah. Di luar Tuhan kita bisa jatuh. Di luar Tuhan kita bisa hancur. Tapi kita bersyukur karena kita kuat, kita ada di dalam Tuhan. Puji Tuhan ya. Dan yang kedua kita lihat di sini, mengapa ya? Mengapa kita sebagai orang percaya memang dasarnya kita ini kuat. Normalnya tadi saya katakan kita kuat. Selain kita memang ada di dalam Tuhan, artinya tadi kita ya ditudung atau dapat perlindungan dari Tuhan. Dan hal yang kedua ya, dalam ayat yang ke-11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Di sini karena kita telah mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Kalau kita baca ayat 12 sampai ayat 18 dalam Efesus pasal 6, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah.
dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi saudara-saudara, kita ini mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, dan kita bukan hidup dengan pola hidup orang-orang yang tidak beriman, yang tidak percaya kepada Tuhan, yang tidak mengenal kepada Tuhan. Mereka yang tidak mengenal, yang tidak percaya kepada Tuhan, seringkali mengandalkan kekuatan mereka, mengandalkan mungkin materi, mengandalkan harta kekayaan. Tetapi saudara dan saya, kita ada di dalam Tuhan, kita ada di dalam firman Tuhan, bukan di luar Tuhan, bukan di luar firman Tuhan. Maka kita benar-benar mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah yang tadi kita baca di dalam Efesus 6 ayat 12 sampai ayat 18. Nah, hal yang berikutnya, hal yang ketiga, kita lihat bagaimana dikatakan, diingatkan kita supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Berarti ketika kita mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, kita mau mengadakan perlawanan. Jadi lawan kita itu bukan sesama kita, bukan sesama pelayan, bukan sesama manusia, bukan suami, bukan istri, bukan anak-anak, bukan sesama orang percaya, tapi lawan kita di sini iblis, yaitu roh-roh jahat. Nah, saya baca kembali dalam ayat yang ke-12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Pemerintah-pemerintah yang dimaksud dalam ayat ini bukan pemerintah kita, bukan pemerintah yang ada di dunia ini, tetapi yaitu pemerintah, penguasa gelap, roh-roh jahat di udara. Itu yang dimaksud. Jadi kita harus benar-benar tahu bahwa lawan kita itu bukan sesama kita, anak-anak Tuhan, tetapi lawan kita adalah iblis, roh-roh jahat yang ada di mana-mana, yang sering juga tabur cerita-cerita yang tidak benar atau cerita-cerita hoax mungkin. Itulah pekerjaan iblis. Seringkali iblis memakai seseorang untuk menabur berita-berita yang tidak benar. Tapi saat ini kita sebagai orang yang beriman, orang yang ada di dalam Tuhan, kita yang memiliki perlengkapan senjata Allah, kita tahu bahwa lawan kita iblis sedang berjalan keliling di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Kita harus lawan dengan iman, karena kita telah diberikan perlengkapan senjata Allah. Jadi saudara-saudara, kalau kita adalah orang percaya yang memiliki perlengkapan senjata Allah, maka segala perbuatan, tindakan kita tentunya tidak sama dengan perbuatan-perbuatan iblis. Iblis itu suka menipu, iblis itu suka memfitnah, Iblis suka yang bersatu, dia buat kesatuan itu putus. Jadi persahabatan bisa putus. Itulah pekerjaan iblis. Ada roh pemecah belah. Tapi saudara dan saya, kita sebagai orang-orang yang percaya, yang telah memiliki perlengkapan senjata Allah,
kita tahu apa yang harus kita lakukan, kita lawan itu semua ya. Sebab itu di dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-7 diingatkan kepada kita, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Saudara yang saya kasihi, kita bisa lawan iblis karena kita telah memiliki perlengkapan senjata Allah. Puji Tuhan, biarlah di hari yang baru ini kita semua ya memiliki perlengkapan senjata Allah. Di dalam ayat yang ke-17 dalam Efesus pasal 6, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Biar firman Allah selalu ada di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita ya. Maka saya percaya kita adalah orang-orang yang kuat di dalam Tuhan, karena kita ya memiliki kekuatan yang luar biasa. Pada dasarnya kehidupan kita, kehidupan yang normal adalah kuat karena kita ada di dalam Tuhan. Puji Tuhan, mari sama-sama kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami menaikkan ucapan syukur atas segala kebaikan pertolongan Tuhan. Kami boleh kembali ada di hari yang baru ini ya Tuhan, karena kami boleh alami kasih karunia Tuhan. Tuhan, sepanjang hari ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Roh, jiwa, dan tubuh ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Bahkan juga ya Tuhan, kami boleh ada sampai saat ini semua oleh karena anugerah Tuhan. Dan kami berdoa pada saat ini Tuhan, Engkau tolong umat-umat-Mu yang akan berangkat pergi kerja, bahkan juga yang membuka usaha, anak-anak yang bersekolah, semuanya ya Tuhan. Kami yakin kekuatan Allah menjadi bahagian kami semuanya, karena Engkau ada bersama-sama kami. Kami ada di dalam Engkau ya Tuhan, dan Engkau sedang memberikan kami perlindungan pertolongan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya hari ini kami sudah diberkati oleh Tuhan. Terpuji hanya bagi nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Sebentar ya, ada doa mulai pada jam 6 sore. Jangan lupa berdoa untuk bangsa dan negara, untuk pekerjaan Tuhan di berbagai-bagai tempat, dan juga buat rumah tangga setiap orang percaya. Haleluya.